kita mulai pembelajaran. Kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai, bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini siapa aja yang nggak hadir? Hadir semua ya. Ada saya Bu. Keterangannya sakit. Oke, untuk pembelajaran hari ini ialah wujud benda dan perubahannya. Nah, sebelumnya memulai pelajaran ini baiknya anak-anak yang bukunya yang tidak sesuai dengan materi hari ini harus disimpan ya. Terus dicek gitu kalau ada sampah di bawah meja. Baik Bu. Baik Bu. Nah, materi kita hari ini ialah wujud benda dan perubahannya. Nah, tujuan pembelajaran kita ialah yang pertama ialah menjelaskan pengertian zat padat, cair, dan gas, lalu mengidentifikasikan bentuk perubahan dari padat, cair, dan gas. Ini ruang ibu minta kalian meluangkan waktu sejenak nih. Pernahkah kalian beli es teh, tapi lama-lama esnya tuh mencair gitu? Nah, menurut kalian nih, kemana sih hilangnya es dari minuman tadi? Mencair. Nah, ya. Nah, dari perubahan dari es yang padat ke cair inilah namanya perubahan zat. Lalu pengertian perubahannya adalah perubahan wujud zat itu adalah perubahan di mana perubahan pada suatu benda yang berbeda dari benda sebelumnya, seperti yang pada es padat tadi berubah menjadi cair. Tadi yang pertama ada wujud padat. Nah, wujud benda padat ini ialah susunannya. Yang pertama adalah sangat rapat. Nah, contohnya pada buku. Nah, buku ini kan susunannya sangat rapat, terus tersusun pada pola tertentu. Nah, anak-anak bisa lihat nih, pada strukturnya kan rapat, terus tersusun dengan pola tertentu. Lalu sifat benda padat ini contohnya pada buku memiliki sifat yang kaku, bentuk tetap, volumenya tetap, dan tidak mengalir. Jadi kalau dijatuhkan, jatuh, nggak mengalir kayak air. Kalau kita nuang air di wadah. Lalu ada wujud benda cair. Nah, wujud benda cair ini berbeda dari zat padat. Pendekatannya tidak memiliki pola teratur. Dia tidak rapat. Anak-anak bisa lihat ya gambarnya. Yang tadi kan kayak rapat-rapat, sekarang agak longgar, terus ada ruang kosong. Nah, air sendiri memiliki sifat yang tidak kaku. Lalu dia mengikuti, tidak ada bentuk tetap karena dia mengikuti wadahnya. Lalu dan dapat mengalir. Contohnya waktu kita lagi nuang air teh atau apa di gelas, teko ke gelas. Wujud benda pada sendiri. Lalu ada wujud gas. Nah, susunan gas ini beda lagi nih susunannya. Yang tadi padat, terus yang cair itu agak longgar. Kalau yang wujud gas ini, dia gambarnya agak jauh, merambat garis lurus, terus bergerak cepat. Nah, contohnya pada air, angin, uap, atau karbon dioksida. Nah, sifatnya ini sendiri tidak kaku dan tidak ada bentuk tetap karena tidak bisa dilihat. Terus tidak ada volume yang tetap.
Kalau air tadi kan kalau dibuang mengikuti wadah, kalau angin itu nggak kelihatan, terus masih dapat mengalir. Contohnya waktu kita buka kipas angin atau head dryer, kan anginnya mengarah ke dalam kita. Nah, perwujudan bendanya ialah mencair, ada 5, yaitu mencair, padat ke cair, terus membeku, cair ke padat, menguap, cair ke gas, mengembun, gas ke cair, dan menyumbling, padat ke gas. Lalu setelah pemaparan materi ibu tadi, ada nggak sih dari anak-anak yang bisa menjawab, yang bisa mengelompokkan dari benda padat, cair, gas? Ada yang bisa? Suryani? Bisa? Dari benda padat dulu lah, dikelompokkan apa aja yang menurut Suryani dari benda padat? Benda padat itu buku, terus papan tulis, meter, Lalu dari yang cair? cair itu yang air, terus yang gelas itu gelas yang warna Sirup, ini sirup. terus Ini yang sirup. air. Terus ininya Coca-Cola. Lalu pada angin? Pada angin itu ada pohon, terus hair dryer. Yang gambar ini kotak makanan. Kotak makanan itu tadi di padat. Oke. Jawaban dari yang lain ada yang itu sama? Sama Bu. Nah, lihat. Nah, jawabannya si Deden tadi benar ya. Ada benda padat, ada kotak, papan tulis, buku, meter, terus yang cair ada air Coca-Cola, sirup, air, terus ada gas tadi yang udara, terus udara dari air dryer. Lalu selanjutnya Ibu akan membagikan kalian tugas bagi jadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok bagi waktu 2 menit ya. Untuk lagi kemudiannya yang kelompok 1 jawab ini, yang ini semua jawab, terus yang kelompok 1-nya bagian ini nomor 1, terus yang kelompok 2 ini yang sebutkan.
yang sudah siap? Bapak yang sudah siap? Ibu Haji satu udah siap, nomor 2 ini kapur barus, ini terus yang gambar ini daun yang mengembun. Oke, pada kelompok 1 dash bawah itu tadi dari bawah jawabannya. Jadi jawaban dari kelompok 1 untuk nomor 1 itu perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu zat dari satu wujud ke wujud lain, baik itu padat, cair, dan gas tanpa mengubah jenis zatnya. Misalnya itu es kan benda padat, habis itu menjadi air, itu menjadi cair. Nah, zatnya tetap sama alirannya, wujudnya saja yang berubah. Terima kasih. Ini bagi apa sih untuk kelompok 1? Untuk kelompok 2? Izin Ibu menjawab pertanyaan nomor 2 yang tadi kami minta untuk menyebutkan jenis perubahan wujud benda yang ada di sekitarnya. Saya akan menjelaskan terkait perubahan wujud benda dari padat ke cair seperti lilin yang dari kondisi padat berubah menjadi cair. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Dikarenakan waktu yang tidak bercukup, jadi langsung saja untuk pemahamannya, kesimpulannya. Ada yang dari materi Ibu, ada yang bisa sebutkan menyimpulkan materi Ibu? Baik, pada Ibu. Dari materi yang telah Ibu kasih bisa disimpulkan materi wujud benda dan perubahan menjelaskan bahwa benda di sekitar kita memiliki 3 wujud utama, yaitu padat, cair, dan gas, yang masing-masing memiliki sifat dan susunan partikel yang berbeda. Beberapa pendapat dapat memiliki bentuk dan volume tetap karena partikel-partikelnya tersusun rapat, sedangkan benda cair memiliki volume tetap, tapi bentuknya mengikuti wadah karena partikel lebih renggang dan dapat bergerak. Untuk selanjutnya, Ibu untuk materi tadi. Baik, sekian dari materi Ibu hari ini. Kalau Ibu ada kurang dan salah, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.